Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih masuk materi, yaitu tentang bioteknologi dengan guru kalian, yaitu Ibu Neneng Nur Asia SPI. Dalam firman Allah di Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 63 sampai 64 disebutkan bahwa maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya. Jadi itu di dalam Al-Quran. Intinya untuk belajar tentang bioteknologi, peranannya itu hanya meningkatkan ya nak, bukan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi meningkatkan kualitas. Tujuan pembelajaran bioteknologi terdiri dari yang pertama bioteknologi dan perkembangannya, yang kedua penerapan bioteknologi dalam kehidupan, yang ketiga dampak perkembangan dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Dan hari ini kita belajar dengan tujuannya adalah bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi itu terdiri dari kata bio dan teknologi. Bio itu adalah makhluk hidup dan teknologi itu adalah suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat suatu produk yang berguna. Jadi bioteknologi itu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna berdasarkan makhluk hidup. Salah satunya adalah mikroorganisme. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional, ini lebih ke pangan ya nak, dan yang kedua adalah bioteknologi modern, biasanya lebih ke bioteknologi pertanian, peternakan, kesehatan, forensik, dan lingkungan. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Yang pertama ada bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi forensik, bioteknologi lingkungan, dan bioteknologi pertambangan. Bioteknologi pangan, ini nanti kita belajar tentang bagaimana sih cara membuat tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tape. Nah, ibu yakin semua pada tahu ya, biasanya ini ada contohnya itu tape singkong atau dalam bahasa Sunda peyem. Di sini bagaimana cara prosesnya? Si tape ini kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih, kita kukus. Setelah kukus, kita taburi ragi. Nah, ragi ini biasanya bentuknya bulat. Biasa beli di pasar, orang Indonesia itu lebih kenalnya dengan ragi ya. Warnanya putih. Udah gitu sebelum harus dihancurkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu ditaburkan di atas singkong yang udah dikukus, lalu kita tutup dengan daun pisang. Udah gitu diamkan selama sehari sampai 2 hari. Nah, ini lama-kelamaan akan berfermentasi. Nah, si singkongnya akan berubah, ada bagian yang berwarna putih, dan biasanya singkongnya lebih lembek lagi dan akan berasa manis dan asam. Nah, untuk di biologinya, kenapa warna putih? Dan setelah diteliti, warna putih ini adalah khamir atau sejenis jamur namanya Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini loh jamurnya. Lalu yogurt. Nah, yogurt itu bahan dasarnya adalah susu yang emang difermentasi.
biasanya dikasih bakteri asam laktat. Nah, bakterinya apa aja? Ada namanya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Tahu dong yogurt? Nah, yogurt gambarnya seperti ini ya. Untuk bakterinya, Ibu akan kasih lihat. Ini yang disebut dengan Streptococcus thermophilus. Kalau kalian lihat kayak tasbih ya, lucu ya, bagus gitu kan. Lalu bakteri yang lain, nah ini Lactobacillus bulgaricus, lurus-lurus si bakterinya. Dan ini kayak tulang, nama bakterinya Bifidobacteria. Keju. Nah, keju tahu ya? Keju bahan dasarnya adalah susu. Susu yang dipanaskan nanti akan terdiri dari dua bagian, proses yang lapisan bawah sama lapisan atas. Nah, proses koagulasinya atau pengentalan protein kasein susu ini sama nak diberi bakteri asam laktat, yaitu apa aja? Lactobacillus sp, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Sama kayak tadi ya, dikasih asam laktat. Selanjutnya tempe. Tahu dong tempe, bahan dasarnya adalah kacang kedelai. Nah, di slide ini, di gambar ini udah Ibu siapkan kacang kedelai yang cara proses pembuatannya. Mulai dari kacang kedelainya kita cuci bersih, udah gitu kita kukus, udah gitu nanti si kulit yang ada di kacang kedelainya kita bersihkan juga. Lalu setelah benar-benar bersih, lalu kita taburi ragi tempe. Kalau masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan sebutan ragi tempe. Bentuknya sama bulat, lalu nanti si ragi ini harus kita hancurkan. Udah dihancurkan, kita taburkan ke si kedelai. Nah, kalian lihat ada 0 jam, 12 jam, 15 jam, 18 jam, 20 jam, 22 jam, 24 jam, sampai 30 jam. Jadi nanti lama-kelamaan si ragi ini akan berkoloni, membentuk lapisan putih namanya hifa. Nah, kalau kita lihat baik-baik, ternyata yang jaringan putih itu bentuknya kayak gini. Kalau dilihat di mikroskop, namanya adalah Rhizopus oryzae. Selain Rhizopus oryzae, ada juga yang lainnya bentuknya kayak gini. Kalau dilihat di mikroskop, namanya Rhizopus oligosporus. Ini nama jamur di tempe ya. Selanjutnya kecap sama bahan dasarnya dari kacang kedelai hitam. Nah, namanya adalah malika. Ini sama prosesnya, difermentasi, dihancurin, nanti dikasih jamur namanya Aspergillus sojae. Bentuknya kayak gitu ya nak ya. Nanti akan menimbulkan rasa manis dari si jamur ini. Selain si Aspergillus sojae, ada juga Aspergillus oryzae. Nah, mirip-mirip namanya dengan yang tadi yang tempe ya. Dan ada Aspergillus wenti dan ada Aspergillus flavus. Nah, ini kalau semuanya jamur ini dilihat di mikroskop seperti ini gambarnya. Setelah itu roti. Tahu dong roti. Nah, roti kalau kalian perhatikan, ini kan bahan dasarnya itu hanya terigu dan air gitu ya nak. Tetapi kalau kalian lihat ini bisa mengembang. Bukan dikasih pengembang sebenarnya, ini dikasih salah satu jamur khamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ini sama juga, makanya kalau si roti ini kalian tekan, itu kan akan kempes ya. Kempes ini karena dia mengandung karbon dioksida di dalam rotinya ini, hasil dari si khamir Saccharomyces cerevisiae. Setelah roti ada minuman beralkohol. Ini ada bir dan ada wine. Kalian udah tahu lah, ini sesuatu yang tidak boleh di agama kita, haram hukumnya ya. Nah, kalau bir itu asalnya dari bunga serelia, itu diekstrak lalu nanti difermentasi, didiamkan. Nah, kalau kalau wine itu bahan dasarnya dari anggur. Anggurnya dihancurkan, setelah menjadi air dimasukkan ke dalam botol atau enggak dimasukkan ke dalam gentong, lalu disimpan sekian lama, bisa berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, ini akan berfermentasi. Sebelumnya seperti biasa dibantu dengan khamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini ternyata akan
membuat minuman itu menjadi beralkohol. Semakin lama minuman ini alkoholnya semakin tinggi dan bisa memabukkan. Ini yang bahaya ya. Nah, baik, itu pembelajaran kita tentang bioteknologi penerapannya dalam bidang pangan. Insya Allah untuk minggu depan kita membahas tentang bioteknologi modern. Mulai apa aja sih Bu bioteknologi modern itu? Tentang prinsip biokimia, bisa biologi molekuler, dan rekayasa genetik. Genetik ingat ya, kita udah belajar semester kemarin. Rekayasa genetik itu artinya nanti kita ngotak-ngatik gennya itu entah dihilangkan, entah ditambah, entah dimodifikasi. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.